Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Hayden Fans, dimanapun Anda berada, khususnya para pecinta sepak bola sejagat raya, Bung. Oke. Kali ini kita berdua, sahabat Hayden Fans, Ya. akan mencoba mengulas terkait tim nasional kita, tim nasional Indonesia, Ya. yang mana baru saja melakukan laga playoff kualifikasi Piala Asia untuk Piala Asia tahun 2023 ya. Ya. Jadi yang mana timnas kita menang dengan skor akhir agregat 5-1. Ini cukup luar biasa juga, Bung, ya. Hasil skor 5-1 ini bagi tim nasional Indonesia. Oke, kami berdua bersama Bung Ihsan yang hari ini tidak ditemani oleh Bung Tobing yang ada keperluan mungkin ya. Semoga Bung Tobing selesai keperluannya segera ke meja ini bergabung bersama kita di Hayden Bung Fans. Tobing karena tidak membahas Chelsea, Bung. Oke. Membahas Chelsea Bisa jadi. lebih semangat dia. Harusnya kita kaitkan dari Chelsea ya. Siap. Oke. Bisa kita ke topik kita hari ini yaitu tim Iya. nasional Indonesia menang dengan skor telak 5-1 pada dua leg playoff ya kualifikasi Piala Asia. Bung, komentarnya Bung pasca playoff ini, Bung. Kemenangan 2-1 dan leg kedua 3-0 dimenangkan oleh timnas kita. Oke, sebagai fans timnas tentunya Ya. kita bersyukur ya dengan hasil tersebut. Artinya kembangkan kembali Ya. semangat kita selaku fans timnas ya. Oke. Karena bukan asa lagi, Bu, ya. Iya, pasca kegagalan timnas Di di kualifikasi. kualifikasi Piala Dunia Iya. yang sangat menyakitkan, Iya, tidak betul pernah sekali. menang, Bung ya. Ya, Hanya sekali hasil imbang 1 poin. 1 poin. Wah, itu sangat menyakitkan sekali ya. Artinya ada penurunan harapan dari kita Oke. ya. Sebelum akhirnya kembali dengan tim yang baru, Ya. dengan tim yang muda, Pelatih baru juga. under 24 kalau saya hitung tadi. Oke. Apanya? Umurnya tidak ada yang lebih dari 24 tahun ya. Oke. Bahkan pemain semuda Evan Dimas Ya. itu adalah pemain senior saat ini, Bung. Iya, betul. Nah, artinya pemilihan pemain dari Sintayong ini tentunya patut diapresiasi Ya. karena produk yang sekarang ini saat melawan Chinese Taipei ini adalah produk dari Sintayong dan semuanya adalah hasil supervisi dari Sintayong. Oke, menarik sekali. Pelatih kita Sintayong ya, yang mana berasal dari Korea Selatan ini memang memberikan dampak luar biasa pemirsa kepada timnas kita, terutama pembentukan pemain-pemain muda untuk masuk ke jenjang timnas ini sangat luar biasa, Bung ya. Ya. Karena saya lihat di sini apabila Sintayong berani memainkan pemain muda, ini resikonya memang dua saja, Bung. Apakah gagal ataupun Ya. bisa meraih hasil positif. Tapi sebanyak yang kita lihat, rata-rata pelatih tim nasional kita, Bung, tidak berani menurunkan pemain muda untuk level senior. Sintayong sudah digaransi, Bung, oleh Oke. Muhammad Iriawan sendiri, Oke. ketua umum PSSI. Ketum, ya? Bahwasanya silakan, Bung, silakan Mr. Sintayong, Yes. Anda buat proyek Anda. Ya. Kita mulai dari nol kembali karena memang yang dulunya itu adalah sebuah produk yang gagal, Wah, blunder lah ya. generasi katakan yang gitu ya. gagal ya. Oke. Walaupun sempat berprestasi di tingkat kelompok umur, Ya. namun utamanya adalah prestasi di timnas senior, Bung. Oke. Dan itu yang belum kita dapatkan. Oke. Dan malah ada penurunan yang signifikan ketika mereka beranjak ke timnas senior. Oke. Jadi menarik juga nih pemirsa, kita juga patut bersyukur ya ada pelatih seperti sosok seorang Sintayong ini yang memahami pemain-pemain muda yang bisa kita kenal juga sebelumnya pernah melatih timnas Korsel dan pernah juga membuat sejarah di situ pada Piala Dunia dengan menang 2-0 dari Jerman. Jerman, ya. Oke. Ini saya ingin ke pasca match, Bung. Ya. Kita dulu ulas sedikit match yang sudah berjalan, terutama match pertama, Bu, yang sempat kita kebobolan 1 gol di menit-menit akhir. Ini ada apa dengan timnas kita? Apakah memang faktor kelelahan atau memang kurang fokus dari mana ini, Bung? Sampai kebobolan oleh Taipei di menit-menit akhir juga. Peluang yang penyerangan yang full frontal, Oke. peluang yang Banyak peluang berjibun, sekali ya. ya. Dan memang penyelesaian akhir Masih PR ya. tentunya kita sama-sama melihat seorang Egy Maulana Fikri melakukan shoot on target sebanyak 5 kali ya. Iya, betul. Itu tidak gol, Bung. Iya. Dan beberapa pemain yang lainnya itu harusnya bisa dikonversi menjadi gol. Iya. Sehingga artinya itu menurunkan mental dari pemain-pemain timnas. Iya. Dan akhirnya kecolongan di menit-menit menit-menit akhir. akhir. Oke. Kalau kita lihat, Bung, ada di sini nama-nama darah muda yang dinaikkan kelas menjadi timnas. Bahkan ada pemain yang tidak pernah
ikut tampil di beberapa event kelompok umur U23, U19 gitu, sampai bisa dipanggil ke timnas senior dan memperkuat pada playoff semalam. Yaitu ada beberapa nama juga yang baru kita kenal ya pemirsa ya. Seperti siapa Bung? Ada Ramai Sani juga ya. Ramai Rumakiek, Ya. kemudian ada apa namanya, Ricky Kambuaya ya. Oke. Kemudian mencetak Mencetak gol, thunder ya? shoot ya kata Oke, Bung bagus Kusnaini ya. Di gol kedua ya. Thunder shoot ya kan. Iya, Memang betul. betul ya, tendangan sangat keras juga Bung. Oke. Dengan postur yang luar biasa juga, kemampuan fisik yang luar biasa, bisa bertahan Iya. 90 menit ya. Iya betul. Jadi sebagai catatan juga saya mau mengulas juga Bu yang leg kedua pertandingan playoff semalam, yang mana ada peningkatan juga, yang mana kita menang 3-0, artinya ada clean sheet di situ. Ada juga mainnya lebih rapi dari leg pertama. Bahkan ada beberapa pengamat yang menyampaikan bahwa lebih rapi lagi dari saat masa Luis Milla. Ini luar biasa juga pemahamannya. Kira-kira gimana nih Bu? Iya, kalau yang saya melihat Beda karakter menurut iya, saya melihat oke ya, dari Luis Milla sendiri memang kita ketahui ya dengan tiki-takanya ya. Iya betul sekali. Tiki-taka yang coba diaplikasikan atau diterapkan di timnas Indonesia. Iya. Namun tentang apa namanya, tentang ketahanan fisik, kemudian dari segi pressing ya, saat lawan memegang bola, Iya. nampak sekali memang Indonesia masih kurang pada zaman Luis Milla ya. Oke. Kali ini kita melihat pendekatan yang baru dari Sintayong. Oke. Bagaimana Anda melihat pada menit keberapa? Saya kalau tidak salah itu menit ke 60-an ya. Untuk leg kedua ya? Iya, ini di leg kedua. Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Ricky Kambuaya. Yes. Itu 4 orang, Bung. Sekaligus menyerbu 1 orang pemain Taiwan. Oke. Itu luar biasa, Bung, saya rasa. Itu artinya ada tekad di 60 harusnya apa namanya? Kekuatan ataupun power pemain sudah mulai drop ya harusnya. Tapi ternyata Sampai- masih fight. Oke, mantap sekali. Masih fight pemirsa. Terus lagi kita bisa melihat selain clean sheet tadi, juga bisa kita lihat hasilnya cukup positif. Oke, sekian dulu pembahasan kita. Nanti kita sambung setelah jeda berikut ini. Baik, pemirsa, Haydan fans, kembali lagi kita akan membahas terkait dengan tim nasional Indonesia. Yang tadi kita sudah bahas terkait pasca kemenangan ya, dengan agregat 5-1 pada saat pertandingan playoff Piala Asia atau kualifikasi Piala Asia. Sekarang kita ke ini Bung, Ya. tentang Shin Tae-yong, pelatih asal Korsel dan filosofi bolanya. Sekaligus saya mau bertanya juga ini, membahas juga terkait Shin Tae-yong dan hubungannya dengan Indra Safri, yang notabene katanya ya banyak beredar di beberapa media kurang mesra itu ya. Ini makanya itu tajuk kita hari ini. Oke, gimana nih Bu pendapatnya? Iya, kita ketahui Indra Safri adalah pelatih yang banyak Ya. menorehkan prestasi untuk tim Betul. nasional di Itu kelompok harus umur diakui. ya. Ya, Dan betul. harus diakui. Iya, betul Dan sekali. dari 2 kelompok umur dia mampu membawa Indonesia menjadi juara. Betul. Yang pertama U19 era Evan Dimas, Ilham Udin Armain, kemudian Ada lagi Egy? Hansa Muyama Pranata ya, Oke. dan kawan-kawan ya. Kawan-kawan. Kemudian ada lagi Lanjutkan lagi. U19 masanya Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri. Yes. Itu walaupun gagal juara, Iya. namun pada saat itu timnas sangat diunggulkan dengan pemainnya yang luar biasa ya. Oke. Skill-skill yang katanya mirip-mirip Messi ya. Oke. Ini ya. Disama-samakan gitu ya? Disama-samakan next Messi lah, next inilah segala macam. Jadi memang pada saat itu Iya. tingginya ekspektasi membuat beban pemain muda itu menjadi lebih besar ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi sehingga berpengaruh kepada permainan timnas sendiri. Iya. Akhirnya kalah lawan Malaysia di Iya, betul. saat adu penalti. Iya. Kalau saya tidak salah ya. Adu Padahal pada saat itu ya, ini kalau tidak salah juga ini main waktu itu di Myanmar ya, tuan Iya. rumah pada saat Piala AFF awalnya. Saya pun selaku penikmat sepak bola masa itu, saya yakin ini timnas menang ini gitu ya, juara. Ternyata jauh. Sesuai dengan disampaikan Bung Isan tadi, memang benar sekali. Pemain tanpa harus dibebani oleh embel-embel dari beberapa media atau segala macam. Oke, ya. Pemain muda utamanya ya kita harus percaya proses. Oke. Seperti yang dikatakan oleh Indra Safri, Pak Dirtek sendiri memang percaya proses ya. Sampai memang dia tidak say no to ya, say Iya, no betul to sekali. naturalisasi Iya, ya. betul. Saya tidak ingin melihat naturalisasi karena saya masih yakin masih banyak potensi di Indonesia Indonesia. ini ya.
karena kita masih belum melihat. Saya sudah melihat katanya Iya, ya. betul. Sehingga saya bisa mendapatkan pemain seperti Evan Dimas, Hansa Muyama, kemudian Egy Maulana Fikri Oke. dan kawan-kawan. Iya. Litan Sulaiman dari Palu juga. Oke. Jangan lupa. Yang juga Iya. hasil belusukan. Belusukan, iya. Belusukan dari seorang Indra Syafri. Harus kita akui juga memang. Jadi kira-kira Bung, hubungan beliau ini pasca kemenangan, apakah memang ada pengaruhnya hubungan makin mesra atau mulai mesra? Coba sedikit tuh. Jadi untuk hubungan orang dua ini. sekarang ini tugas dari Muhammad Iriawan ya, Iya, pelatih betul ketua PSSI ya. Ketum, oke. Ketum PSSI agar merubah mindset seorang Indra Syafri Iya, betul. dari seorang pelatih menjadi seorang pimpinan. Iya. Jadi sekarang Indra Syafri adalah pimpinan dari Sintayong. Dari otomatis memang Sintayong harus tetap berkoordinasi kepada Oke. Indra Syafri dan segala kebijakan yang teknis Iya. itu lebih pada Indra Syafri, termasuk rekrutmen pemain, kemudian proses administrasi, naturalisasi dan lain sebagainya. Terkait Elkan Bagot juga demikian juga Oke. kemarin. Dari Yang sempat juga ikut TC ya. tarik-tarikan dengan Tarik ulur, ya? timnas Thailand juga ya. Oke. Elkan Bagot pemain Ipswich tahun di pemain muda Ipswich tahun di Inggris ya. Oke. Terakhir dia tidak diperbolehkan untuk memperkuat timnas senior. Oke. Itu juga andil dari Indra Syafri juga, termasuk juga Sandy Walsh juga, Iya. kemudian Darren Sidul dan lain sebagainya. Itu adalah Indra Syafri. Oke. Tahan dulu. Tahan Sementara Sintayong dengan persiapan yang mepet membutuhkan pemain-pemain yang benar-benar siap secara fisik dan mental yang bermain di Eropa. Bu. Oke, menarik. Ini tidak hanya fisik ya, Bung ya, tapi Ya. juga mental bertanding. Ini yang Ya. jadi permasalahan selama ini oleh tim nasional kita khususnya. Jadi sedikit Bung, saya ke Bung pribadi dulu. Setuju naturalisasi atau pemain yang lokal saja? Ya, melihat progres melawan Taiwan ya, Oke. dua leg, tapi Ya. belum bisa menggambarkan secara Oke, keseluruhan ya pas, memang ya. karena lawan yang dilawan ini pun notabene adalah sering dikalahkan oleh timnas Indonesia, Bu. Oke. Sering. Artinya tidak lawan yang diunggulkan. Bahkan di Asian Games Asian Games juga kemarin Oke. ketemu juga di masa Luis Milla juga menang 3-1 ya. Kemudian juga ada beberapa kali friendly juga menang 4-0 Oke. lawan Chinese Taipei. Namun kekuatan Chinese Taipei di timnas senior berbeda dengan di level kelompok umum. Oke. Nah, di sini dapat dilihat memang ya Chinese Taipei harusnya lebih matang lagi di Iya. pertandingan ini. Namun sebaliknya timnas Indonesia yang awalnya kita meragukan Iya. dapat Oke. tampil prima dengan menguasai pertandingan. Oke. Artinya bisa jadi nanti progres ke depannya apakah didatangkan pemain-pemain naturalisasi atau memang butuh, karena pemirsa kita sama-sama tahu kita menjadi tuan rumah Bu ya. Sudah resmi ya. Tuan rumah Piala Dunia untuk U21 ya, U20 di Indonesia. Itu persiapannya juga harus Iya. cukup cepat juga bagi Banyak Sintayong. isu-isu juga ya, Iya. yang mengatakan bahwasanya Indonesia tidak diperbolehkan untuk Iya, oke. mengikuti event-event internasional karena menjadi negara yang tidak mematuhi permasalahan doping ini Oke. ya. Pengelolaan tentang memberikan peraturan yang ketat, regulasi tentang penggunaan doping ya. Oke. Jadi kita di bawah Thailand. Oke. Jadi ini termasuk juga yang pelaksanaan MotoGP di Mandalika Mandalika ya. Oke. sempat terganggu dan juga ini katanya juga digoyang juga Oke. Priel. Apabila belum bisa menyelesaikannya, kemungkinan besar Indonesia batal juga. Batal juga ya. Tapi sedang diupayakan. Sedang dipegang. Oke. Jadi Kemudian menarik. perihal itu ada Oke. naturalisasi, saya belum Ya, jawab tadi ya. oke. Saya setuju Setuju. apabila itu pemain keturunan yang Pemain memiliki darah keturunan, oke. Indonesia, half blood istilahnya. Yes. Setengah Indonesia, setengah blasteran ya. Tidak seperti Iya. katakanlah yang saat ini bermain di timnas ya, yang juga kita tahu tenaganya juga dibutuhkan Iya. pada saat ini. Victor Ibonevo Ya, itu naturalisasi. Naturalisasi, oke. Jadi lebih bagus Ya, pakai yang Itu yang pertama, Bu. Yang Oke. kedua adalah sesuai dengan kebutuhan taktikal pelatih. oke. Kita ketahui memang striker ini luar biasa. Yes. Semenjak Kita tidak memiliki seorang pemantul. oke. Kalau di klub luar negeri tentunya masih banyak opsi ya, apalagi poin-poin berpostur besar. Oke. Kita tidak punya, Bu. Kita aja punya Kuseriu, paling Yes. M. Rafli, Ya. Marinus Wanewar yang bisa dikatakan inkonsisten Oke. dan temperamen. Oke. Dia tidak mempunyai sosok-sosok seperti Giroud, Ibrahimovic, iya kan? Oke lah, Pakai kita murni lah ya. terlalu Oke. tinggi ya Oke. berangan-angan seperti itu. Kita ingin pemain seperti itu, Bung. Oke.
Karena seorang Egy Maulana Fikri harus punya pemantul untuk bisa merangsek masuk. Oke. Apabila mendapatkan pemain seperti Kuseri Yudo, kemudian Osvaldo Hai, itu sangat sulit sekali untuk bisa merangsek. Ya. Yes. Memang butuh juga seorang big man, Bung ya. Big man, Katakanlah seperti betul. itu. Oke. Jadi timnas Indonesia memang selain pasca kemenangan yang cukup telak dari Taipei, memang kita harus akui juga ada beberapa PR juga bagi Sintayong, terutama dari sisi pemain-pemain yang digunakan nantinya ke depan. Oke, Bung, kita sudah lolos ke babak grup ya, third round. Asian Cup Qualifiers. Jadi kita masuk di pot keempat katanya. Ya. Dan notabene kata lihat ini bisa diatasi, itulah katanya ya, dengan lawan-lawan yang cukup nantinya. Kita pot 4, Bung, artinya kita akan diundi lagi dengan pot 1, 2, 3. Inilah pot 4. Bisa jadi kita ketemu dengan Uzbekistan, Tajikistan, Hong Kong, dan juga timnas ya. Akan dimasukkan lagi ke grup untuk diundi kembali ya. Pot 1, 2, dan 3. Betul sekali. Jadi kita sama-sama berharap timnas kita ini bisa berbicara banyak. Saya masih ingat, Bung, tendangan dari Widodo Cahyono Putro di Piala Asia itu yang berulang-ulang. Iya, itu berulang-ulang ya. Momen yang selalu dilihat di YouTube gitu ya. Apakah hanya itu yang bisa dibanggakan? Memang betul, Bung. Hanya itu aja yang bisa dibanggakan. Itu yang bisa kita ingat-ingat ya. Mudah-mudahan ini Sintayong bisa menjawab keraguan dan bisa mengatasi hal ini menjadi prestasi bagi timnas kita. Oke. Kita lanjut, Bung, pembahasan kita terkait pemain gini, Bung ya. Pemain sini saya melihat Evan Dimas cukup matang, Bung, di pertandingan sebelumnya pasca kemenangan ini bersama dengan Egy, Bung. Sedikit dulu pandangan Bung dua pemain ini. Iya. Tanpa mengasih pemain lain, boleh nanti ditambah juga. Evan Dimas akhirnya dengan ban kaptennya, setelah masukan-masukan dari Indra Syafri, akhirnya STY mampu menempatkan Evan Dimas ke posisi yang semestinya. Ya, biasanya dia lebih ke pirlo-pirloan gitu. Iya, betul sekali. Jadi dia ingin merangsek masuk. Dulunya sering mencetak gol di timnas U19. Pada masa awal Sintayong dia lebih ke dalam sehingga sangat sulit sekali memang. Namun setelah apalagi di masa Simon McManamy, waduh, luar biasa. Lebih parah lagi. Evan Dimas tidak mendapatkan tempat yang semestinya dan permainan yang semestinya. Dan di masa STY ini menarik juga kita lihat seorang Evan Dimas dapat meningkat secara fisik. Dari daya juang, determinasinya juga nampak sekali, Bung. Terbukti memang asisnya kepada saya tidak salah itu yang kedua itu. Bukan. Ricky Kambuaya. Yang berujung gol timnas di gol kedua yang cukup spektakuler juga. Dan leg pertama mencetak gol juga. Jadi memang pada pelatih saat ini ya, khususnya Sintayong, fisik diutamakan. Itu yang kita bisa tangkap dari pelatih yang satu ini. Memang fisik harus digenjot. Itulah kelemahan dari timnas kita selama ini. Memang tim Sintayong memang bisa melihat situasi itu dan dengan mencoba mengatasi itu dengan melatih atau mengenjot fisik pemain. Sekarang, Bung, kita ke progres timnas, Bung. Tapi saya sebelum ke sana, saya ingin melihat dulu kira-kira PSSI dengan sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia punya beberapa memang program ya yang harus dijalankannya ke depan dan bahkan sudah dijalankan juga. Sedikit, Bung, ceritanya terkait program-program atau pembinaan usia muda yang dilakukan PSSI saat ini. Baik. Program itu mulai dulunya saya ingat dulu Primavera, mungkin beberapa kawan-kawan dan abang-abang kita yang pecinta timnas juga ingat dengan Primaveranya zaman Kurniawan Yulianto dan Kurnia Sandi, Bung. Saat itu mereka diterbangkan ke Sampdoria untuk trial di sana dan beberapa kali juga dibawa oleh timnas ya. Dan ketika melakukan pertandingan persahabatan melawan Indonesia, Sampdoria itu bertanding melawan timnas dan mereka bermain pada saat itu. Jadi di situ nampak memang ya kualitas pemain yang lebih dominan, lebih baik daripada pemain lokalan kita yang bermain di klub Liga Danhill pada saat itu. Namun kita melihat memang tidak ada pakem yang sama atau tidak ada model-model pemain seperti ini, Bu, yang bisa menerjemahkan pola pelatihan di Italia dan di Indonesia. Heng Ulam pada saat itu juga pelatih Indonesia
berbeda filosofinya dengan Italia. Italia. Sampdoria yang taktikal, sementara Hengulem yang menekankan kepada permainan total football ala Oke, Belanda. betul. Jadi kalau untuk berbicara saat ini, katakanlah dulu memang pernah ada Primavera gitu ya, program. Sekarang terkait pembinaan usia muda, Bung, apa kira-kira yang sedang atau yang bisa kita harapkan dari PSSI sekarang ini? Ya, banyak harapan dan banyak pula output dari pemain-pemain yang dihasilkan oleh program PSSI sendiri yang bekerja sama dengan SSB ternama. Betul. Pertama sekali itu saya memperhatikan juga itu Asiop, ya, betul. yang sempat diterbangkan juga ke Uruguay ya, itu Ryuji Utomo, kemudian beberapa pemain juga yang ikut. Mungkin termasuk Samsir Alam juga ya? Samsir Alam, walaupun akhirnya ke Liga 2 ya. My trip, my adventure. Tapi alhamdulillah ya, Raffi Ahmad menyelamatkan dia. Iya, betul. Kemudian yang kedua ini, Bung, yang kedua juga menarik juga ini ya, program Villanesia ya. Iya, betul sekali. Yang akar rumput grassroots ala Indra Syafri. Iya. Nampak memang ini Pak Indra ini memang sangat pintar ya dalam mengelola pembinaan pemain-pemain muda dan mensupervisi pemain-pemain, memantau pemain-pemain muda dari Sabang sampai Merauke. Dan di awal dikatakannya bahwa dia tidak dibayar sepeser pun di awal, dia ikhtiar untuk memajukan pemain muda. Pernah didengar juga? Iya, itu kita harus apresiasi luar biasa. Sehingga ditemukanlah Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, kemudian juga Ilham Udin Armain di Ambon sana. Ada lagi nama Maldini Pali, memang sekarang sedang meredup juga ya. Maldini Pali itu jauh juga apanya ke Raffi Murdianto dan lain sebagainya. Artinya memang keberadaan dari Pak Indra ini sekarang memang cukup pengaruh besar juga kepada fundament. Iya, kepada pelatih sendiri. Bung, izin Bung. Ya, silakan Bung. Sambil menunggu nggak ada iklan ya? Nggak ada ya. Oke. Sambil menunggu minum, saya juga cukup setuju ini apa yang dilakukan oleh beberapa program dari PSSI ini ya. Jadi tidak hanya jangan kita melulu menghujat PSSI ini ya. Kita sekarang butuh melihat ke depan bagaimana proses sedang berjalan ya kan. Ya, seperti yang sudah disampaikan, progres. Iya. Proses. Dan yang utama Bung itu adalah kontinuitas. Jangan stop di tengah jalan. Ya. Ganti pelatih, ganti apa? Artinya pola-pola manajemen untuk pengembangan fisik pemain dan juga mentalitas itu memang harus berbasis kepada kontinuitas, Bung. Jangan nanti stop di tengah jalan, itu bahaya sekali. Karena memang ketika pemain sudah lewat ataupun keluar dari pemusatan latihan TC timnas, itu biasanya kehidupannya acak adut. Iya, betul sekali. Contohnya Hansa Muyama juga, kita sebutkan aja. Hansa Muyama, kemudian beberapa pemain ya, ada juga Yuda Febrian yang terbaru ini. Iya, betul. Yang katanya juga ya. Itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak bisa mempertahankan sikap-sikap mereka saat di TC Timnas dan di klubnya masing-masing. Dan klub juga tidak memiliki standarisasi untuk membuat aturan seperti itu. Tidak ada pengikatnya juga. Pemain udah merasa bintang lah. Star syndrome-nya luar biasa, Bung. Apalagi udah centang biru. Centang biru. Di Instagram ya. Betul. Ini menarik ini yang disampaikan Bung Isa tadi. Saya setuju juga bahwasanya pemain-pemain perlu melakukan beberapa perubahan dari dalam diri sendiri. Iya, betul. Khususnya dari attitude masing-masing ya. Ya mana? Terus lagi Bung, saya juga cukup menarik yang Bung sampaikan bahwasanya perlu adanya standarisasi dari klub-klub yang mewadahi mereka atau yang mengontrak mereka untuk berkompetisi seperti itu. Itu tadi Bung saya katakan bahwasanya memang sangat penting kontinuitas. Tapi kalau tidak didukung dengan liga yang baik, kemudian klub-klub yang profesional juga sangat sulit ya. Makanya STI mengatakan bahwasanya pemain yang bermain di luar saya jamin dan saya garansi bisa masuk timnas. Terbukti memang pemain seperti Egy, Witan yang baru bergabung dengan timnas. Walau mereka baru terbang dari FK Senika dan juga Lesia Gdansk. Ternyata bisa langsung in dengan timnas. Artinya memang dengan kondisi fisik yang prima. Kita harus akui juga ya, Bung ya, bahwasanya pembinaan di luar negeri memang jauh katakan standarnya, tapi setidaknya kita bisa mengimbangi itu gitu. Bahkan satu lagi jauh Bung, kalau mengimbangi saya katakan saya tidak setuju. Mengejar ya, mengejar jauh berapa lap juga. Tapi memang ada role model juga di Asia Tenggara, ada klub dari Malaysia ya, Johor Darul Ta'zim juga. Mereka sudah membuat sedikit satu nama Syarian Abimanyu Syarian di sana. Dan memang sangat positif sekali memang. Kita
apresiasi juga ini Negara tetangga Johor ini ya? Darul Takzim ini, Iya. dan memang mereka terbukti bisa menjadi juara Oke. AFC juga, AFC Cup ya. Iya. Malaysia ya. Iya, betul sekali. Dengan stadion yang luar biasa, modern, kemudian dengan fasilitasnya yang luar biasa, Oke. kemudian manajemen yang luar biasa juga. Yes. Di sana pasti ada aturan-aturan seperti yang kita Yang harapkan. saya sampaikan tadi. Oke. Terutama attitude ya pemirsa ya. Iya. Jadi itu beberapa progres mungkin timnas ke depannya yang harus dibenahi juga ya, terutama di segi belum lagi segi infrastruktur di daerah-daerah, pembinaan ASIOP, ASPROF seperti itu ya. Seperti kita di Sibolga ini perlu juga Kalau di diperbaiki. Sibolga tentunya sangat jauh lagi, apalagi Jauh sekarang lagi. stadionnya udah digunakan sebagai pasar ya. Oke. Jadi kita masih berharap ya ada pembinaan Ada lah. sepak bola Sibolga. Berjangka dan kontinuitas itu Iya. yang penting. Oke. Oke, Bung. Harapannya, Bung, pasca timnas lolos untuk kualifikasi grup nanti ke Piala Asia. Ya, kita berharap mendapatkan lawan-lawan yang relatif lebih gampang. Oke. Karena kalau ketemu dengan Uzbekistan, Thailand, Malaysia di sini kita lihat potensinya juga luar biasa juga, ketemu Uzbekistan, Ya. Thailand, Malaysia, Ya. dan Indonesia tentunya kita. Ini tentunya sangat berat. Ya. Tapi kalau saya harapannya ya ketemu dengan India, Oke. ketemu Bukan dengan merendahkan. Myanmar, Maldives dan Indonesia ya. Oke. Karena kalau ketemu dengan tim-tim Arab dan Asia Tengah tuh relatif sangat sulit sekali. Oke. Bahkan sekelas Malaysia dan Thailand sangat sulit dan hampir mustahil kita kalahkan Oke. dengan materi pemain seperti itu. Dan saya cukup setuju juga kalau ada anggapan beberapa pengamat sepak bola di luar sana ya, bahwasanya kita jangan berbicara di ASEAN saja. ASEAN, juara ASEAN. Kita harus berbicara walaupun tidak ke dunia dulu ya, masih jauh ya seperti yang Wisan sampaikan. Setidaknya kita bisa berbicara di Asia. Mencoba untuk mendekati beberapa tim-tim kuat di Asia. Jadi kita tidak melulu di ASEAN dan ASEAN saja. Ya, gitu. tinggal lagi nih Bung, koefisien rankingnya. Ya. Akumulasi. Ini Update tadi. terbaru. Ini ada pasca kemenangan playoff ini, kabarnya ya di media sosial atau di beberapa berita naik 10 peringkat walaupun masih Betul. belum mengejar Malaysia Ya, seperti betul. itu. Ya. Di samping itu Kamboja juga menang lawan Guam. Bung. Oke. Tapi untungnya kita, timnas kita, kita menang dengan tim yang berada di atas kita. Oke. Jadi poinnya lebih plus dibanding Lumayan. Kamboja. Oke. Akhirnya sekarang kita poinnya nggak sama lagi sama Kamboja nih, udah Iya. lebih tinggi Udah dari lebih tinggi. Kamboja. Mudah-mudahan ada beberapa progres yang positif untuk timnas kita. Terakhir, Bung, harapannya sudah tadi. Semoga timnas kita ini bisa berjaya. Ada sedikit, Bung, pesan-pesan atau beberapa unek-unek yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Ya pertama Indra Syafri harus lebih mesra dengan Oke, Sintayong. sesuai Ya, topik kita ya. Pak Dirtek, Pak Dirtek ya, kalau Mohon melihat izin. juga Pak Indra Syafri. Sedikit, Bung. Ya. Udah ya. Udah. Udah Ya, Indra Syafri. Sakampuang. Salam. Assalamualaikum. Jadi Pak Indra agar lebih mesra, lebih kompak, Ya. agar lebih memfasilitasi dan juga mendengarkan kebutuhan-kebutuhan Sintayong sebagai pelatih. Oke. Dan Pak Dirtek harus menyadari bahwasanya dia bukan lagi pelatih. Pelatih, oke. Dia udah sekelas Dirtek, Oke. pimpinan yang Lebih tinggi lagi. lebih teknis lagi, dia mengurus segala hal. Oke. Ya. Mungkin Jadi kemudian yang Ya, kedua, oke, kemudian tentunya silakan. timnas agar lebih konsisten lah permainannya ya. Ya. Kemudian STY dipertahankan 5 Ya. tahun ke depan, jangan ada gangguan. Oke. Positif negatif, kalah menang, Ya. kita sebagai fans harus bersabar ya dengan Ya. proses itu. Saya yakin timnas bisa berprestasi di era STY seperti halnya timnas Korea Selatan dan Oke. juga tim Korea yang dibawa Sintayong menjadi juara ACL. Oke. Khususnya untuk penggemar timnas ya, kita berdua juga semua rekan-rekan yang ada di Indonesia ini pastinya berharap karena putih tulangku, merah darahku, itulah Indonesia. Jadi khusus kali ini sebenarnya edisi spesialnya hari ini, Bung, karena apa? Kita membahas timnas kita sendiri Iya. dan merupakan sebuah harapan besar juga dari kita Iya. khususnya, belum lagi dari rekan-rekan yang lain, bahwasanya Iya. timnas harus berprestasi lagi dan harus bersemangat. Timnas kalah, kita galau. Kita galau Nggak ya. tidur-tidur. Bahkan tidak tidur ya. Ya. Itu sedikit tadi mungkin yang disampaikan ke Pak Indra tadi merupakan unek-unek dan sekaligus harapan ya, Bu ya. Harapan agar tidak lain tidak bukan timnas kita lebih baik dan lebih. Bung Adri nanti jangan lupa di tag itu Pak Oke. Indra Sapri. Oke, siap. Dia punya YouTube channel juga ya. Iya, betul sekali. Siap. Jadi mungkin itu dulu, Bung ya, pembahasan kita hari ini. Ada lagi tambahan?
sebelum kita tutup, oke. Mungkin pemirsa, kita sama-sama berharap timnas kita bisa berbicara banyak nantinya. Yang paling dekat itu di kualifikasi ya Asian Cup, di mana timnas kita udah masuk ke pot 4 dan akan diundi lagi. Beberapa grup sudah menanti juga beberapa lawan yang cukup tangguh di pot 1, 2, dan 3. Jadi demikian saja pembahasan kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi sebuah hiburan tentunya, karena kita membahas sepak bola. Kalau yang untuk kali ini Bung, dari hati, Iya. suka-suka, dan tentunya sopan. Oke, demikian saja pemirsa. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan atau episode berikutnya Hayden Fans Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hayden Fans.